Ya Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami akan mendengar firman-Mu berjudulkan bayarkan nazar-Mu. Biarlah Tuhan yang menerangi firman-Mu dan menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami disiplin menjadi anak Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari yang bahagia. Kenapa saya katakan? Karena firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin menjadi umat Tuhan. Tuhan mau menunjukkan keadilannya. Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak main-main dengan hukumnya. Saya katakan dengan hukumnya. Judul hari ini adalah bayarkan nazar-Mu, terambil dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayatnya 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan, kita responsoria. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Judul perikop Ananias dan Sapirah. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapirah menjual sebidang tanah. Ayat 2 sama-sama. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saya akan bacakan ayatnya berikutnya, ayat kelima. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin dengan janji kita kepada Tuhan. Apapun hal yang terkecil, janji kita kepada Tuhan harus kita lakukan dan kita laksanakan. Jangan engkau tunda-tunda, apalagi engkau mendustainya. Jika engkau berjanji kepada Tuhan dan engkau mendustai, di ayat yang keempat tadi, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Tuhan. Saya sebelum menyambungkan dan melanjutkan firman Tuhan, saya akan memberikan kesaksian.
bukan satu atau dua umat Tuhan yang pernah bernazar dan berjanji kepada saya pribadi sebagai hamba Tuhan untuk memberikan hasil daripada usahanya, hasil dari proyeknya. Dan saya sampai berdoa puasa, dan bukan sehari dua hari, berbulan-bulan, gak ada yang sampai bertahun, untuk mereka menerima hasil daripada proyek atau usahanya. Dan juga ada yang orang yang disembuhkan dari sakitnya, menerima mujizat. Yang dimana dokter sudah give up, lepas tangan dan menyerah. Dan saya berdoa puasa pada saat itu. Dan saya katakan tadi sekali lagi, bukan satu dua, banyak. Dan apa yang terjadi setelah mereka menerima hasil daripada proyeknya? Ya, bermiliar-miliar, puluhan miliar, ada yang sampai ratusan miliar. Ada yang sudah sakit dan sembuh dari kankernya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka lupa dengan janji. Mereka lupa membayar nazarnya. Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertamamu. Mereka lupa dengan janji. Mereka lupa membayar nazarnya. Dan saya ulang lagi, bukan satu dua, banyak. Dan apa yang terjadi? Tidak sedikit yang putus nyawanya, seperti yang dialami oleh Ananias Safira. Saya katakan sekali lagi, tidak sedikit yang putus nyawanya seperti Ananias dan Safira. Bukan saya meminta, tetapi firman Tuhan ini masih hidup dan berkuasa dan berlaku sampai hari ini. Jangan katakan itu cerita. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan bilang itu Pak cerita, Pak Pendeta. Sampai bilang ini terjadi sampai hari ini. Mengapa saya sampaikan firman ini? Karena ini masih berlaku. Bayarkan nazarmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Saya pernah dulu ada, bukan satu dua saya katakan, bukan satu dua, berjanji dan membayarkan nazarnya untuk bangun gereja. Dan saya tidak pernah minta untuk pribadi saya, dan selalu kalau saya orang bernazar, jangan kepada saya, tapi kepada Tuhan, berikan untuk gereja atau rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada orang yang berjanji untuk bangun gereja, ada yang berjanji membelikan ruko, membelikan bangunan, membelikan tanah, ya, dan segala macam janji-janji. Seperti lagu, memang lidah tidak bertulang. Manusia lupa dengan janjinya. Tapi ini bukan cerita pribadi, ini cerita kenyataan bahwa lidah tidak bertulang, tetapi di firman Tuhan kita harus tetap bayarkan nazar. Apa yang terjadi? Ada orang dulu sempat dia kaya, sempat. Ya, saya akan bersaksi dengan satu orang ini. Dulu makan tidak makan, makan tidak makan, sampai dia beli beras pun berhutang ke warung. Dan apa yang terjadi? Keluarganya minta sama saya, orang tuanya minta sama saya, ibunya minta sama saya, memohon Pak Pendeta tolong doakan anak saya, Pak Pendeta. Dia sudah susah. Saya tidak tega lihat kesusahan dia. Itu ibunya meminta. Oke, saya akan datang. Saya akan berdoa. Dan saya berpuasa pada saat itu sebelum saya datang. Saya memohon Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berperkara, bukan karena kekuatan saya. Saya berdoa. Dan saya datang ke rumahnya. Saya bilang kepada orang itu, sebelum saya doakan, apa janjimu? Apa rencanamu? Apa yang mau kau lakukan ke depan dengan janjimu ini? Dia bilang A, B, C, perpuluhan, bangun gereja, wah, dan segala macam. Saya bilang maaf. Apakah kau sudah niat betul-betul dan tulus? Karena sekali kau janjikan, kalau kau tidak bayar, engkau akan berdosa. Apa yang terjadi, saudara? 2 minggu setelah saya doakan, saya menerima telepon, dan istri saya menerima telepon. Pertama istri saya menerima telepon. Terima kasih Pak Pendeta sudah didoakan. Dan saya
sudah menerima berkat. Ini DP-nya, saya terima mobil BMW. Tenang Pak Pendeta. Mujizat pasti terjadi, nanti dia bayar, kita belikan ruko untuk gereja Pak Pendeta. Karena saya sudah punya ruko pada saat itu, sewa maksudnya di Jatinegara. Saya sudah sewa. Dan itu tinggal pembayaran untuk pelunasannya. Dan apa yang terjadi? Lupa. Sampai hari ini lupa. Dan dia membenci saya. Sudah dia lupa, membenci lagi. Karena Pak Pendeta ini, saya jadi jatuh miskin lagi. Yang disalahkan pendetanya. Dan akhirnya apa? Sampai hari ini. Hidupnya tidak damai. Itu satu orang. Dan banyak saya katakan, bukan satu dua. Banyak saya katakan. Jika kita lupa bayar nazar, kita berdosa. Mari kita lihat Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Karena hal ini bukan main-main. Tuhan mau mendisiplinkan umatnya. Siapa yang berjanji kepada Tuhan dan mendustainya, dia akan berdosa. Ya, sebelum kata dosa, kita buka dulu Pengkhotbah 5. Apa yang dikatakan Salomo? Pengkhotbah 5 ayat yang keempat dan 5. Pengkhotbah 5 ayat yang keempat dan 5. Saya akan bacakan. Kalau engkau bernazar kepada Tuhan, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Nah iya, orang itu disebut orang bodoh. Tepatilah nazar. Ayat yang kelima, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Itu bahaya. Ini firman, bukan kata saya. Dan ini jangan katakan itu lalu Pak, itu hukum Taurat, itu hukum Musa dan tidak berlaku. Siapa bilang? Ini masih berlaku. Saya katakan tadi bersaksi, orang itu putus nyawanya. Dan ada juga orang sampai hari ini dia susah hidupnya. Saya katakan susah hidupnya. Selama dia belum bertobat, dia susah hidupnya. Karena ini hukum Tuhan, bukan kata saya. Dan saya mau mengingatkan siapapun yang mendengar firman Tuhan. Hati-hati, kita sudah berjanji dan bernazar. Apalagi kepada hamba Tuhan. Saya katakan apalagi kepada hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan yang diurapi. Kalau kau berjanji untuk rumah Tuhan, untuk kehidupan hamba Tuhan, hati-hati kau berjanji. Saudara kasih dalam nama Yesus. Kita lanjut tentang dosa tadi. Ulangan 23. Kita akan lihat apa yang terjadi sebetulnya. Karena ini sudah diatur dalam hukum Musa. Banyak orang menganggap enteng janji. Apalagi kalau sering saya dengar ada janji iman. Nah ini bahaya nih. Karena saya takut dengan kata janji iman. Terlampau gampang orang bilang kalau mau Natal, mau Paskah, mari kita bikin janji iman. Di gereja ini, di umat Tuhan juga di sini ada yang janji iman sampai hari ini belum menyelesaikan janji iman tentang pembangunan gereja, janji iman untuk bayar Natal, sampai hari ini ada yang belum selesai. Jangan mudah berjanji. Lihat kata janji iman atau bernazar. Ya, kata janji iman itu juga bernazar, saudara. Jangan dianggap, saya kadang-kadang nggak setuju dengan kata janji iman. Karena bahaya akibatnya jika engkau tidak memenuhi janji iman itu, sama aja kau bernazar. Ya. Mari kita lihat Ulangan 23 ayat 21 apa dikatakan. Judul perikopnya tentang nazar. Saya mau ingatkan bagi umat Tuhan, siapapun yang mendengar maupun umat Tuhan di tempat ini. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya. Aduh, ngeri. Yang pertama, Tuhan akan menuntutnya. Itu dicatat. Tuhan akan menuntut daripadamu sehingga hal itu menjadi apa? Dosa bagimu. Dosa. Ngeri. Kalau dosa itu jadi kutuk, ngeri.
kau mendustai Roh Kudus. Bukan kau mendustai manusia, mendustai Roh Kudus. Dari Kisah Para Rasul tadi. Ya, Anania Safira. Ya, kelihatannya kecil, dia bohonginya kecil. Dia tetap memberi, tetapi dia bohongi. Dia sudah memberi loh. Anania Safira sudah memberi. Tapi dia tidak full memberinya. Tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya. Tidak sesuai apa yang dinazarkannya. Padahal dia sudah memberi. Tetap mati, putus nyawa. Apalagi sama sekali tidak membayar. Menjadi dosa. Kalau dosa, upah dosa adalah maut. Kelihatannya kecil janji iman itu, nazar itu. Tetapi akibatnya maut. Makanya saya bilang hari ini berita sukacita. Karena apa? Saya memberikan kabar baik untuk menasihati, mengajarkan, bicara kata janji iman atau nazar. Bayarkanlah nazar. Karena pada hari ini orang menganggap enteng tentang bayar nazar. Orang anggap enteng tentang janji iman. Dan saya sering mengalami dan melihat banyak orang yang janji, kebetulan saya hamba Tuhan, banyak orang yang janji iman. Makanya saya mau mengingatkan hari ini, hati-hati dengan janji imanmu, hati-hati dengan nazarmu. Siapapun, saya nggak peduli, siapapun. Ya, dikatakan ayat 22. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Lebih baik tidak bernazar, sehingga tidak menjadi dosa. Ya. Supaya orang melihat engkau hebat. Oh, saya bernazar kepada Pak Pendeta Johan Pasaribu. Oh, saya akan bangun gerejanya. Melihat kondisinya seperti ini. Oh, saya bernazar, saya mau kasih uang sih. Kalau kau tidak tepati, engkau akan menjadi dosa. Hati-hati kalau sudah bernazar janji iman. Saya katakan hati-hati. Ya, ayat 23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan apa? Setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Hati-hati. Kepada Tuhan. Apalagi kau bicara tentang gereja. Apalagi kau bicara tentang kehidupan hamba Tuhan. Saya mau katakan hati-hati orang yang bernazar. Itu menjadi dosa. Dan kalau dosa itu jadi kutuk. Tadi Anania Safira putus nyawanya. Dan itu pernah saya lihat orang putus nyawa. Putus nyawa. Ya, putus nyawa. Dia berjanji dia mau kasih. Ada seorang anak Tuhan juga sudah saya layani selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Orang kaya. Terkaya di salah satu provinsi, saya nggak sebut. Terkaya di salah satu provinsi. Terkaya saya katakan. Dia punya gunung, dia punya sawmill, dia punya macam-macam. Punya rumah sakit, punya apotek, punya segala macam usaha. Ya. Dan dokter-dokter yang ada di provinsi itu ada di bawah tangan dia. Coba bayangkan. Dia bernazar. Oh, Pak Pendeta, nanti kita bangun gereja, kita ini mobil, segala macam dia janji. Tapi apa yang terjadi? Waktu keluar kansernya, dia bersukacita. Bersukacita, ya. Tapi lupa dengan janjinya. Apa yang terjadi? Pada saat dia lupa detik itu. Karena dia kompromi dengan keluarganya. Saya katakan dia kompromi. Seperti Anania Safira kompromi. Ananias kompromi dengan Safira. Coba ya. Orang ini juga karena kansernya, dia kompromi dengan suaminya. Kebetulan suaminya tidak dalam Tuhan. Dan suaminya juga pelit. Tapi apa terjadi? Sama seperti Ananias Safira. Detik itu juga langsung. Saya katakan langsung. Dia kesakitan kembali. Dan masuk rumah sakit tidak lebih dari sebulan. Meninggal. Dan kasih dalam nama Yesus. Hati-hati. Kalau kau punya janji iman, karena mulutmu ini dikatakan tadi dari bibirmu, keluar dari mulut. Ya. Engkau nazarkan kepada Tuhan, apalagi untuk hamba Tuhan, untuk gereja. Berapa banyak orang yang bernazar untuk gereja.
Dan apa yang terjadi? Orang itu putus nyawanya. Putus. Kan saya katakan firman Tuhan pada hari ini, firman yang mengajarkan kabar baik, jadi hati-hati kau bernasar. Ya. Memang Tuhan kasih berkat, kasih mujizat kesembuhan. Tapi dia lupa dengan janjinya, Tuhan tarik nyawanya. Saudara kasih dalam nama Yesus, saya nggak main-main. Ini firman Tuhan. Ini pengajaran yang keras. Ya, saya sudah mengalami getirnya orang yang berjanji. Makanya kalau ada orang bilang, Pak Pendeta, saya minta tolong doakan usaha saya, pekerjaan saya, sakit saya. Jangan janji. Lebih baik kau tidak usah berjanji. Dia katakan, kenapa Pak Pendeta? Udah capek dengar janji. Sudah banyak orang yang melupakan nazarnya. Oh begitu Pak Pendeta. Oh kalau saya enggak Pak Pendeta, saya pasti kalau berhasil ini dan sembuh ini dan segala macam, pasti saya kasih. Kenyataannya sampai hari ini saya masih bergumul, saudara. Dulu ada orang yang berjanji tentang 5M sama saya. Ada yang berjanji dengan 100M. Nah, apa yang terjadi? Orang yang janji itu sekarang sakit terkapar. Oh nanti Pak Pendeta, ini berapa? 5M, saya bangun 2 lantai, 3 lantai. Janji tinggal janji. Dan orangnya sekarang terkapar, udah sakit. Terkapar saya kata. Dia lupa dengan janji. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hati-hati dengan janji. Bayarkan nazarmu. Kembali kita kepada Kisah Para Rasul 5. Kembali kepada Kisah Para Rasul 5. Ya, kembali pada ayat 4. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. Anania Safira, saya akan ceritakan latar belakangnya. Kalau Anda lihat Kisah Para Rasul 4 sebelumnya, bagaimana cara hidup jemaat mereka mula-mula, mereka memberikan harta, ada yang jual rumahnya, ada yang jual tanahnya, dan mereka melakukan pemerataan sosial. Saya ulang lagi, mereka melakukan pemerataan sosial. Sehingga umat pada saat itu yang miskin akan sejahtera. Karena kebetulan pada saat itu banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Dari Yudaisme pindah menjadi percaya kepada Yesus, mereka dikucilkan. Mereka diasingkan sehingga mereka tidak mempunyai uang. Apalagi mereka yang punya hartanya, mereka harus menjual dan itu dibagikan kepada kaki rasul. Dan para rasul itu membagikan kepada umat-umat atau jemaat yang sudah menerima Yesus, yang lahir baru, mereka dibagi untuk biaya hidup mereka. Tapi jadi modal, bukan untuk makan hari-hari, bukan ya. Jadi jangan berpikir pemerataan sosial, ya dikasih makanannya, tidak. Tapi mereka dikasih pancingnya, mereka diberikan modal kehidupan mereka sehingga mereka boleh sejahtera. Nah, itulah latar belakangnya. Nah, pada saat itu Anania Safira ingin menunjukkan kesombongannya. Oh, saya juga memberi. Petrus, saya akan berikan kepada umat Tuhan, kepada Tuhan. Saya punya rumah loh, saya punya tanah, saya mau jual. Saya akan berikan 100%. Nah, ini ceritanya. Tapi apa yang terjadi? Ananias Safira kompromi. Ananias kompromi dengan Safira. Apa yang terjadi? Gak usah banyak-banyak. Dikasihlah 50% misalnya. Petrus tahu harga tanah di situ kan tahu, pasaran di situ tahu berapa lakunya. Bukan hal yang susah untuk mengetahuinya. Petrus tahu berapa harga tanah dan rumahnya dijual, laku berapa. Pasti tahu kan orang. Tetapi kenyataannya dia bagikan hasilnya hanya sekian persen, tidak sampai penuh 100%. Padahal dia sudah berjanji di depan publik. Ananias itu berjanji di depan Petrus dan di depan publik, saya akan memberikan hasil penjualan 100%. Kecuali dia berjanji kepada Petrus pada saat itu tidak berjanji 100%. Persoalannya di situ. Kenapa Ananias berjanji 100%? Karena ingin. Nah ini saya mau ingatkan. Yang kedua,
jika kau bernasar atau berjanji, jangan merasa kau berjasa kepada Tuhan. Ingat, jangan kau curi kemuliaan Tuhan. Jika engkau mampu, engkau kaya, engkau berhasil, bukan karena engkau, tapi karena Tuhan yang menganugerahkan berkat itu bagimu. Katakan amin. Nah, Ananias merasa karena mampu, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dan dia merasa berjasa kepada Tuhan. Aku cuma memberi aku. Itu namanya kedirian. Egois. Oh, kalau bukan karena aku, di mana dia berhasil? Kadang-kadang saya dengar seperti itu. Oh, karena aku nih mereka dia jadi hebat katanya kan. Banyak orang seperti itu. Mencuri kemuliaan Tuhan. Karena aku. Tapi karena dia berhasil itu bukan karena dia. Tapi karena Tuhan. Dia pun kaya bukan karena Tuhan. Bukan karena dia. Dan apa yang terjadi? Ananias mau seperti itu. Dia mau hebat. Kalau dia mau beri. Supaya dia kesohor. Ya. Ada istilah di satu suku. Biarpun miskin. Yang penting kesohor katanya. Biarpun gak makan tapi kesohor. Ada istilah di satu suku seperti itu. Biarpun miskin tapi kesohor. Nah ini juga Ananias. Ya Ananias. Biar namanya kesohor. Wah ini loh Ananias Safira suami istri mau kasih sekian. Biar kesohor. Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, tetapi apa? Untuk diri sendiri, untuk orang memuliakan diri dia, bukan Tuhan yang dimuliakan. Ini bahaya, saya katakan ini bahaya. Banyak orang, ya maaf ya, ini banyak. Kebetulan saya di suku Sumatera dan Sumatera. Kalau ada lelang, wah, si A, sekian 10 juta, si B, sekian. Supaya namanya kesohor. Nah, panggilan 1, oh si A, 75 juta. Panggilan kedua, panggilan ketiga, oh naik 80 juta. Oh si B, orang dari Bank Indonesia dia, oh 80 juta. Datang lagi, oh dia dari ini, menteri dari Kementerian Keuangan, wah kerja disebut kerjanya, disebut lagi gelarnya. Biar kesohor. Tapi pas bayar lelangnya nanti ya, ini saya ngalamin jadi panitia pernah. Nanti ya, akhirnya apa? Cek kosong ya, cek kosong. Ya itu biar kesohor. Waktu lelang 100 juta pernah ini di suku saya, di marga saya panitia. Saya memang ketua muda-mudi, saya ketua muda-mudi dulu. Dari marga saya pernah saya jadi ketua sejabodetabek. Ya waktu saya ajukan, Pak bayar, Amang bayar. Aduh, nanti ya ke rumah ya, datang ke rumah, tarsok. Keluarlah cek kosong, akhirnya gak dibayar. Aduh saya bilang, yang harusnya kita dapat sekian ratus juta, akhirnya dapat puluhan juta. Itu pernah saya alami. Belum jadi pendeta. Biar namanya kesohor. Nah Ananias Safira juga seperti itu. Motivasinya supaya namanya kesohor. Dia bohongi Tuhan. Dipikir Petrus gak tahu. Petrus lebih pintar daripada si Ananias. Dia pikir banyak orang mau pinterin Pak Pendeta. Ternyata Pak Pendeta jauh lebih pintar. Dan terjadi apa? Putus nyawa. Dan Ananias meninggal pertama. Safira datang berikutnya. Dia pikir dia senang-senang. Udah ngasih kan. Wah namanya kesohor. Dilihat banyak orang di depan bait Allah. Wih namanya kesohor. Dia pikir menerima sambutan. Dia pikir dapat pengalungan bunga. Tapi apa yang terjadi? Petrus marah. Kau lihat suamimu. Itu orang-orang baru menguburkan suamimu. Gak lama. Tepar juga. Hati-hati. Hati-hati. Ayat yang ke-9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Mereka akan mengusung juga engkau juga keluar. Mencobai roh Tuhan. Jadi kalau kita tidak membayarkan nasar, kalau kita membohongi Tuhan,
dan lupa dengan janji iman atau istilah apapun, ya, saya katakan bayarkan nasar. Dan Tuhan akan mendisiplinkan umat. Ya. Itu termasuk tadi Ulangan 23 ayat 21 apa? Dosa. Ingat, catat itu. Jika engkau lupa dengan nasarmu, tidak bayar nasarmu, sekalipun kau bayar nasarmu, kau bohongi, kau dengan motivasi, dengan mencuri kemuliaan Tuhan, engkau kurangi dari janjimu, dari nasarmu, sekalipun kau sudah bayar tapi tidak 100%, sama saja engkau berdosa. Yang kedua, apa? Mencobai roh Tuhan. Mencobai roh Tuhan. Jangan coba-coba kau cobai roh Tuhan. Kira-kira Tuhan bisa dibohongin. Emangnya Tuhan itu manusia biasa? Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan itu bukan dewa yang bisa dibohongin. Tuhan ya Tuhan. Ya, banyak konsep pemikiran manusia hari ini pikir Tuhan itu dewa bisa dibohongin. Ya, nggak bisa. Kalau pemikiran agama lain, ya, dewa itu ya sebatas ya yang dia bisa lihat. Ya, yaitu patung misalnya, pohon, batu, gitu kan. Kalau ini Tuhan pencipta langit dan bumi, dia punya kekayaan, dia punya kuasa. Saya mau tanya, apakah Tuhan perlu kekayaanmu? Tidak. Dia mau lihat ketulusan hatimu, amin. Bahwa semua kekayaanmu bersumber dari siapa? Tuhan. Seharusnya kau kembalikan kepada Tuhan. Karena kau mati tidak bawa apa-apa. Saya mau kasih tahu, engkau mati tidak bawa apa-apa. Siapa mau melihat, engkau mati tidak bawa apa-apa. Ingat. Ya, tadi malam saya bermimpi. Ya. Saya melihat ada orang ya di dalam kuburannya. Saya teringat ada anak orang kaya, yang saya nggak sebut, anak orang kaya. Beberapa waktu yang lalu dia meninggal. Dia kubur di San Diego Hills. Dan saya tadi malam bermimpi. Belatung sedang menggigiti, menggerogoti. Baru berapa bulan ya, saya melihat kehancuran tubuhnya. Ada proses kehancuran tubuhnya. Padahal orang itu dulu, kayanya minta ampun. Ya, wanginya. Sekarang dia di dalam alam kubur. San Diego Hill, walaupun San Diego Hill, ya, yang termewah. Dia sedang digerogoti dengan belatung, dengan cacing tanah. Artinya kita tidak bawa apa-apa, betul? Makanya untuk apa kita bohong? Untuk apa kita bangga dengan harta kita? Kalau kita banggakan Tuhan yang memberikan harta kita. Katakan amin. Kita kembalikan, itu namanya bayarkan nazarmu. Bahwa semua yang kita peroleh karena tuh bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan. Ya. Karena Tuhan. Yang ketiga dikatakan ayat 4. Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Tuhan. Tadi mencobai. Yang terakhir mendustai Tuhan. Hati-hati. Ya. Kau jangan mendustai Tuhan. Yang pertama tadi, kalau kau tidak bayar janjimu, bayar nasarmu, engkau berdosa. Saya ingatkan umat Tuhan, dimanapun kau berada. Yang punya janji iman, pembangunan. Yang punya janji iman, apapun. Hati-hati. Ya, engkau berdosa. Yang kedua, engkau mencobai roh Tuhan. Hati-hati, kau cobai roh Tuhan. Kau anggap Tuhan itu dewamu. Gak bisa, Tuhan itu tetap Tuhan. Dia pencipta langit dan dia kaya, dia punya kuasa. Hati-hati, jangan kau cobai Tuhan. Jangan kau anggap enteng Tuhan itu. Yang ketiga, engkau mendustai Tuhan. Ya, dosa, kau cobai lagi Tuhan, engkau wah, kalau dalam dunia hukum apa? Ya, dunia hukum sudah hukum pasal berlapis. Kenal pasal berlapis. Ngerikan kan? Orang nggak bayar nasar, ya, lupa dengan janji iman, kena pasal berlapis. Apa pasal berlapis? Yang pertama, engkau berdosa.
Pasal yang kedua, kenapa pasal berlapis apa? Engkau mencobai Tuhan. Yang ketiga, engkau berdusta. Ini pasal berlapis. Saya nggak tahu kalau di KUHP berapa nih. Ya, di KUHP berapa nih? Yang jelas kalau menipu 378. Ini hukum Tuhan ini. Tadi kena hukum berapa? Kisah Para Rasul 5. Kena hukum lagi Ulangan 23-21 yang berdosa. Terus dapat lagi kata bodoh. Oh, yang keempat bodoh. Pengkhotbah pasal 5. Yang keempat bodoh. Jadi orang yang lupa bayar nasar, yang lupa dengan janji imannya atau melalaikannya, tidak menepati kata Pengkhotbah pasal 5 adalah orang bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia berpikir dirinya sendiri. Pikirannya pendek. Tidak bisa menjangkau Tuhan. Orang yang menjangkau Tuhan dia takut. Takut dia bohong. Tapi kalau dia tidak bisa menjangkau Tuhan, gampang bohong. Dia pikir bisa main-main sama Tuhan. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan hari ini gak boleh main-main sama Tuhan. Ya, kepada siapapun yang melihat ini, jangan main-main sama Tuhan. Kalau kau janji, jangan kau main-main. Ya, ini hal yang kecil. Mungkin itu memberi. Sekarang yang lain, misalnya janji. Pak Pendeta, nanti kalau sudah tua, saya mau melayani Tuhan. Nanti Pak Pendeta, kalau saya sudah kaya, mau melayani Tuhan. Ya, kadang sering saya dengar begitu di gereja-gereja ya, bukan hanya di gereja ini, di gereja-gereja. Kalau Tuhan datang Pendeta, Bapak, Ibu, kami mohon, kami sudah berdoa, kami sudah rapat gereja, dan saya sudah bertanya Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu berkenan menjadi pelayan Tuhan, ya, menjadi pedatua, menjadi majelis. Oh, tunggu Pak Pendeta. Nah, ini sering, tunggu Pak Pendeta. Kalau udah pensiun, ya, kalau udah pensiun, ntar saya tanya dulu suami saya, tanya dulu istri saya. Ini kompromi, tanya suami, tanya urusan pelayanan kok tanya suami, tanya istri. Ini kejadian sering, 99% kejadian. Apa yang terjadi? Udah tua, akhirnya tidak melayani. Ada yang sudah stroke, ada yang sudah sakit jantung. Baru kau kasih dirimu kepada Tuhan. Apalagi lu stroke kalau jalannya begini. Kau mau melayani. Bagaimana? Hidup ini adalah selagi engkau kuat. Nah ini banyak 99%. Pada pendetanya sudah berdoa, malah ada yang sampai nungging puasa. Tanya dulu, akhirnya apa? Ya gitulah hidupnya. Banyak. Begitu juga anak muda. Nanti kalau udah kaya, udah mampu, udah mapan, saya mau melayani Tuhan. Begitu banyak. Bukan 1-2. Nanti melayani Tuhan. Lagi sibuk nih, proyek lagi banyak. Pekerjaan lagi banyak. Ya. Saya punya grup juga begitu. Dulu mantan-mantan pelayan Tuhan. Tapi setelah sudah kaya, sudah hebat, nggak melayani. Kadang-kadang bingung. Disuruh anaknya melayani, lalu papa mamanya nggak melayani gimana? Anaknya disuruh melayani, tapi papa mamanya nggak melayani, bagaimana? Jangan kau bilang, sama aja kau bilang begini. Kau merokok, nak jangan kau merokok, papa aja merokok. Nah kadang-kadang kita nggak jadi contoh dalam keluarga. Ya. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, apalagi hidup ini? Hidup ini serahkan sama Tuhan, sudah selesai. Kita ini sama-sama untuk masuk yang lahat kubur. Tadi malam saya mimpi semua dimakan belatung. Aduh, saya bilang. Dulu minyak wanginya mahal banget, sekarang udah bau tanah sudah. Saudara, sebelum kau mati, sebelum kau dipanggil Tuhan, persiapkan dirimu. Kalau kau ada janjimu, nah ini pernah lagi saya saksikan, saya ingat lagi. Ini saudara saya, mungkin dia lihat ini. Ini saudara saya sendiri. Dulu mamanya bernasar, karena mamanya melahirkan perempuan. Anak pertama perempuan. Ya. Anak kedua perempuan. Ya, kebetulan dari Sumatera itu kalau perempuan melulu bisa diceraikan. Itu adat yang lama, adat ya.
bisa diceraikan. Dia berdoa, Tuhan, di depan mimbar, di depan gereja, Tuhan, kalau kau berikan kandungan ini anak laki, biarlah anak laki ini kupersembahkan sebagai buah sulungku menjadi pelayan Tuhan. Saudara, yang terjadi, lupa ibu ini dengan janjinya. Lahirlah anak laki, ya ini namanya orang Sumatera, lahirlah anak laki. Jadi raja, ini orang Sumatera gitu, jadi raja. Dituakan, ya, diangkat derajatnya. Satu sisi baik, tapi satu sisi dia lupa sama Tuhan. Selain diangkat dalam derajatnya, juga diangkat jadi kemuliaan Tuhan dong. Bukan hanya di atas manusia saja. Saudara, yang terjadi, ini saudara saya nih, kesaksian. Suatu saat dia sakit, ada cancer, tumor lah saya katakan besar begini. Dari yang mulai kecil, besar, kista di perut. Laki-laki loh, bukan perempuan, laki-laki saya katakan. Ini laki-laki. Sebesar telur, sebesar bola tenis. Udah anyang-anyang, dia gak bisa apa di tempat tidur, Pak Pendeta doa. Udah nangis, udah ampun dah. Semua udah nangis keluarganya. Karena hari Senin mau dioperasi, saya ingat itu hari Sabtu. Ingat saya hari Sabtu. Datanglah kami meluncur, saya doakan. Saya doakan bertobat. Ipar, saudaraku, bertobatlah. Padahal dia bukan penjahat, bukan pencuri, orangnya baik sebetulnya. Sangat baik orangnya. Lembut, rendah hati. Suruh bertobat sama saya. Saya suruh bertobat. Ada yang kau pasti ada salah. Karena ini namanya sakit, pasti ada salah. Saya begitu kalau melayani orang, begitu saya. Pasti ada salah. Ya, saya nggak tahu salahnya. Saya bukan dukun kan, yang tahu dia sama Tuhan. Saya bilang, apa? Dia menangis. Oh, dosa saya begini. Dia beberkan dosa. Sudah, dia menangis. Saya berdoa sampai jam, kira-kira hampir jam 9 malam, 10 malam, saya lupa. Saya pulang. Pagi-pagi saya mau melayani ke gereja, pagi-pagi. Dia telepon. Ipar, katanya. Ada apa? Saya udah berpikir pasti saya harus ada kerjaan lagi melayani kan. Udah mau melayani gereja, dipanggilan lagi. Tapi saya harus angkat. Ada apa, Ipar? Puji Tuhan, saya terima mujizat. Saya loncat-loncat, saya bangun dari tempat tidur. Saya bisa buang air kecil dengan lancar, tidak kesakitan. Dan sekarang saya enteng dan saya bisa loncat. Saya bilang mujizat terjadi. Hari Senin diperiksa. Di USG atau di apapun namanya saya lupa. Dan hasilnya dalam waktu 2 hari waktu di USG atau di ronsen saya nggak tahu, dia punya tumor. Kista itu mengecil satu ruas kuku kelingking. Dari segede bakpao, segede bola tenis. Ini kesaksian hidup loh. Saudara saya, bukan orang lain. Saudara saya, ipar saya. Saudara, yang terjadi? Setelah ucapan syukur dengan keluarga besar mereka, dengan keluarga besar, bukan keluarga kecil. Ibunya bersaksi. Dia menangis ibunya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, kenapa Inang? Saya bilang, kenapa Ibu? Saya dulu pernah berjanji bahwa anakku laki satu-satunya. Ternyata anak laki satu-satu. Ku berdoa di depan altar, di depan pendeta, bahwa kalau kandungan saya ini anak laki, saya akan serahkan anakku sebagai pelayan Tuhan. Nah, ingat itu. Dia baru ingat berapa puluh tahun. Ingat setelah berapa puluh, ingat itu janji. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, Ipar, kau dengar kesaksian ibu itu. Engkau harus melayani. Nah, akhirnya dia sekarang sudah melayani. Puji Tuhan. Dia sudah sekolah Alkitab. Saya senang sudah melayani. Ya, walaupun dulu pernah setiap hari kami bimbing, kami doakan. Nah, sekarang sudah mandiri dia. Puji Tuhan. Penuhi janjimu. Saya katakan sekali lagi, penuhi janji. Ya. Bayarkan nazarmu, hati-hati.
Tuhan selalu mengingat loh. Termasuk saya sebagai pendeta. Sebagai pendeta pun saya punya janji. Harus penuhi. Makanya saya katakan sampai hari ini saya tidak pernah mau diam. Ya. Saya tidak mau diam. Walaupun waktu tidur saya, waktu istirahat saya kurang. Di tengah COVID-19 saya nggak peduli. Saya tetap bekerja. Melayani. Kadang-kadang tidur saya, istirahat saya 1 hari cuma 3 jam, 4 jam. Karena saya katakan kalau saya sehat. Karena saya katakan pernah bersaksi saya 2006. Diabetes. 2014 saya TBC. Makan obat hampir setahun. 2017 operasi ring jantung. Ya. Kalau saya sehat, saya mau melayani. Makanya saya melayani. Jangan lupakan janjimu, amin. Jika engkau diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, berikan tubuhmu, jiwamu untuk Tuhan. Kalau kau berjanji saya mau layani hari ini. Kalau kau pernah berjanji, ya hari ini, ya ingat janji-janjimu yang dulu. Kalau kau kaya, kau akan berikan kepada Tuhan, hamba Tuhan. Bayarkan. Ya, jangan. Kalau kau sudah lupa dengan janjimu, kau bertobat. Saya katakan bertobat. Ya, firman Tuhan hari ini luar biasa. Dan ingat, waktu saat kau melakukan bayar nasarmu, saya katakan, pada saat kau bayar nasarmu, kau penuhi janjimu, disitulah anugerah Tuhan, berkat Tuhan berlimpah bagimu. Katakan amin. Dan saya sudah merasakan di kelemahan, firman Tuhan Paulus katakan, di balik kelemahanku ada kekuatan. Di balik kelemahan saya pribadi, diabetes, TBC, jantung, saya sudah alami. Di balik kelemahan, saya hampir mati, dia masuk ruang IGD, dan saya pernah masuk ruang operasi. Apa yang terjadi? Di balik kelemahan ada kekuatan Tuhan. Katakan amin. Ada mujizat Tuhan. Jika kau penuhi panggilanmu, kau penuhi janjimu, kau bayarkan nasarmu, Tuhan akan lipat gandakan dalam hidupmu. Amin. Makanya saya tidak pernah takut. Biarpun 3 jam, 2 jam. Ya, kemarin saya tidur hanya 3 jam. Ya. Tuhan akan berkati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk tidak melupakan janji-janji kami. Apalagi janji iman kami, nazar kami. Karena Tuhan mendisiplinkan umatnya. Dan Tuhan katakan yang pertama, jika engkau lupa dengan nazarmu atau janji imanmu, engkau sudah berdosa. Yang kedua, jika kau lupa dengan janjimu dan lupa membayar nazarmu, engkau mencobai roh Tuhan. Yang ketiga, engkau mendustai Tuhan. Dan yang keempat, pengkhotbah mengatakan, engkau menjadi orang bodohnya Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Biar kami layak di hadapan, kami akan memenuhi janji kami. Dan kami bayar nasar selagi kami masih hidup. Tuhan mampukan. Ingatkan kami siapapun yang melihat firman Tuhan pada hari ini. Ingatkan kami apa yang sudah menjadi janji kami, janji iman kami, nasar kami. Supaya kami tidak putus nyawa kami dengan sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.